Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa untuk anugerah-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang minggu yang telah berlalu, dan kembali kami ada di hari Minggu ini. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1-12. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Matius 5 ayat 1-3. Tertulis demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Saudara dikasih Tuhan, sekitar 2 mil dari Danau Galilea, ada sebuah gereja yang disebut dengan Gereja Roti dan Ikan, atau Tabgha Church of Loaves and Fish. Sering juga disebut dengan Church of Beatitudes. Tempat ini disebut sebagai lokasi di mana Tuhan Yesus menyampaikan firman yang sering disebut dengan ucapan bahagia atau khotbah di bukit yang tercatat dalam Matius pasal 5 ini. Kalau kita pergi ke daerah ini, kita akan melihat sebuah bangunan gereja yang cukup besar, dan dari titik ini hamparan Danau Galilea nampak dengan jelas dan begitu indah. Dalam Matius 5 ayat 1-12 ini kita membaca perkataan Tuhan Yesus yang sering disebut dengan ucapan bahagia. Ada yang menyebut 8 ucapan bahagia. Ada juga yang menyebut 9 ucapan bahagia. Ini tidak jadi masalah, karena yang terpenting adalah isinya. Apa yang disampaikan Tuhan dalam ayat-ayat ini berbicara tentang sesuatu yang sifatnya rohani, bukan sesuatu yang fisik. Seperti misalnya dalam ayat 2, di situ dikatakan kata miskin. Tapi ini bukan berarti keadaan kekurangan harta benda, tapi bermakna tentang sikap yang menyadari akan kebutuhan akan Tuhan. Secara ringkas kita akan belajar mengenai ucapan bahagia ini yang berhubungan dengan 8 sikap hidup yang dikehendaki Tuhan. Apa saja 8 sikap yang membawa kebahagiaan itu? Yang pertama adalah meresponi anugerah keselamatan di dalam Kristus. Miskin dalam ayat ini berhubungan dengan perasaan kebutuhan akan Tuhan yang sangat dalam, karena menyadari akan ketidakmampuan untuk menyelamatkan diri sendiri. Kesadaran akan hal ini membuat kita meresponi kasih Allah dalam Kristus yang memberikan kita anugerah keselamatan. Orang yang merasa diri benar akan berbangga dengan perbuatan baiknya dan merasa akan selamat karena amal baiknya. Padahal tidak demikian. Kita diselamatkan karena anugerah Allah di dalam Kristus. Yang kedua, hidup dalam pertobatan. Di ayat yang keempat kita baca tentang berduka cita. Duka cita di sini berhubungan dengan kondisi hati yang berduka karena dosa dan karena dunia. Dan ini berhubungan dengan sikap hidup yang bertobat dan taat pada kehendak Tuhan. Yang ketiga, memiliki sikap lemah lembut. Dunia berprinsip kita harus kasar supaya menang, tapi prinsip sorgawi sebaliknya, yang lemah lembutlah yang memiliki bumi. Lemah lembut bukan berarti lemah, tapi lemah lembut berarti kerelaan menuruti kehendak Tuhan dan rela dibentuk seturut firman-Nya. Yang keempat, rindu akan Tuhan. Lapar dan haus akan kebenaran berbicara tentang sikap yang senantiasa mencari Tuhan, tidak berhenti pada satu momen saja, tapi terus berkelanjutan. Sikap yang kelima, suka mengampuni. Murah hati di sini berhubungan dengan pengampunan. Ini tidak berarti berkompromi dengan ketidakbenaran,
tapi dengan mengampuni, kita terbebas dari kepahitan. Sikap yang keenam, menjaga kesucian hati. Orang yang suci hatinya memiliki kepekaan akan suara Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa orang yang suci akan melihat Tuhan. Jadi kita akan berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka pada suatu saat nanti. Di dunia ini ada banyak hal yang bisa mengkontaminasi hati dan pikiran kita. Tapi mari jaga selalu agar pikiran kita bersih, hati kita kudus dan benar. Yang ketujuh, membawa damai Kristus. Membawa damai di ayat 9 bukan soal sekedar tidak ada konflik, tapi damai di sini berbicara tentang kabar baik di dalam Kristus yang menyelamatkan, dan inilah yang harus kita beritakan kepada setiap orang. Yang kedelapan, berpegang teguh pada kebenaran. Tuhan Yesus adalah kebenaran, dan kebenaran itu seringkali ditolak. Tapi orang yang setia pada Tuhan sampai akhir akan selamat dan mengalami kebahagiaan kekal. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah 8 sikap ini, karena janji Tuhan, setiap kita yang demikian akan berbahagia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang selalu ada bersama kami bersyukur kepadamu, karena firman-Mu mengajar kami dan mengingatkan kami untuk kami memiliki sikap hidup yang benar, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mau ya Tuhan, terus dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi pribadi-pribadi, seperti apa yang Tuhan nyatakan dalam ayat-ayat ini. Tolong kami ya Roh Kudus, mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, kegiatan, dan pelayanan kami. Biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat setiap kami, dan menyatakan pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.